perawatan kita itu selain untuk cewek, cowok juga bisa, dan perawatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau sekarang tidak bisa menjudge lagi, ada harga, ada barang. Sabun cuci muka yang fokusnya untuk mencerahkan, untuk bikin glowing, yang ada jerawatnya makin merona. Semakin saya gosok, kulit saya semakin bersih gitu kan. Itu gimana? Sini ada siapa? Mas Danang, ada Dr. Ezra Margaret. Benar. Ya, kita panggilnya Dr. Ezra aja. Dr. Ezra. Dr. Ezra. Dr. Ezra. Sorry dok. Sorry. Oh iya, selamat Iya. sore. Saya dengarnya sorry tadi. Dr. Ezra Margaret, Ya. dokter Eklas Klinik Estetik dan Laser, ya? Iya, Benar. Betul ya? Benar. Oke. dengar nama estetik itu estetika ya dok ya? Iya, benar. Nah, itu profesi apa sih dok? Oke, jadi Dok, mungkin nggak apa-apa dok. Gini, biar Boleh. Tribuners tahu dan biar ngobrol enak. Dokter buka dulu aja pas ngobrol. Kita tetap tutup. Oke. Oke. Kita Nah, mulai sebentar ya. Ya, gitu aja. Turunin aja dok. Turunin aja nggak apa-apa. Soalnya kalau mau masker itu kita Nggak boleh agak di sini. informasi sedikit, dia nggak Nah. boleh dilepas hanya Oh, digantung betul ya? di dagu. Oh, ya salah itu Oke. malah. Iya. Benar. Iya. Karena kalau kita mau lepas sebaiknya beneran dilepas semuanya gitu. Karena kalau kita gantung di dagu kan kita nggak tahu dagu kita atau leher kita Ternyata itu udah kotor. terekspos. Ya, giliran kita turunin ya, ya masuk yang di bagian dalamnya, terus kita pakai lagi. Sama aja kayak kita mengundang kuman untuk ke tubuh kita sendiri. Oh, gitu. itu ilmu. Tuh, itu dokter lu ngomong percaya. Baru. Di awalnya kita udah salah nih. Nggak usah ngeyel. Iya benar. Iya. Oke, Ya, apa jadi tuh, kita Dok, lanjut tadi? ya. Jadi Estetik, apa tuh, Dok? saya Dr. Ezra dari Eklas Klinik Batam. Jadi Eklas sendiri punya beberapa cabang di Indonesia. Salah satunya adalah di Batam. Nah, kalau untuk dokter estetik banyak orang agak bingung membedakan dokter estetik dan dokter spesialis kulit. Jadi memang betul, berbeda betul. sih. Kalau kita dokter estetik tujuannya kedua pasti namanya dokter tujuannya adalah untuk merawat pasien. Kalau kita sih dokter estetik lebih ke merawat kondisi kulit yang biasanya sih karena entah itu masalah jerawat, masalah flek, ya kayak gitu. Kemudian untuk bentuk dan struktur wajah. Nah sebenarnya dokter estetik bukan hanya fokus di wajah, Oh, ya bukan. kita beneran untuk merawat ya head to toe untuk Oke. perawatan di klinik estetik. Apalagi kalau kita di Eklas memang perawatan kita itu selain untuk cewek, cowok juga bisa, dan perawatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maksudnya ujung rambut itu termasuk rambut? Iya, benar. Gitu ya? Benar. Gitu. Dan kalau kita juga punya jenis perawatan yang lebih ke area sensitif kayak misalnya untuk perempuan atau wanita ya. Jadi kita punya perawatan untuk daerah payudara ya dan untuk daerah bokong. Gitu. Oh, benar-benar dari atas sampai ke bawah ya? Benar. Jadi semuanya kita bisa rawat tergantung masalahnya apa. Oke. Gitu. Kalau pasiennya datang tiba-tiba dok semuanya mau dirawat ya. Bisa-bisa saya nggak balik, nggak pulang dari pagi sampai malam. Iya. Gitu. Itu tanpa bedah ya dok? Benar. Jadi dokter estetik kita tidak melakukan pembedahan. Gitu. Oke. Dokter Ezra ini apa ya? Dokter estetika itu apa? Ya backgroundnya Ya, apa jadi dokter dokter kulit estetik- atau apa dok? Enggak, jadi dokter estetik itu kita dari dokter umum ya. Oke. Kemudian kita ada pelatihan-pelatihan, ada sekolahnya juga. Kemudian ada jadi untuk sekolah dokter estetik di Indonesia sendiri udah ada. Ada juga beberapa klinik yang punya akademi sendiri atau punya sekolahnya sendiri. Gitu. Dan sebenarnya selain masing-masing klinik punya beberapa klinik punya akademi atau sekolahnya sendiri, Indonesia tuh banyak banget tempat untuk pelatihan dokter estetik. Biasanya jangka sekolahnya itu sekitar 3 bulan, ada yang sampai 6-8 bulan. Gitu. Karena kalau mau dibilang sekolah estetik sih balik lagi ya. Kalau untuk klinik yang udah punya akademinya sendiri, kalau pengalaman saya kayak balik ke masa koas. Jadi kita memang belajar semuanya dari nol lagi. Gitu. Oke, aku pengen tahu backgroundnya dulu aja. Soalnya gini, dok. Tapi kalau dokter estetik itu dia bisa melakukan aktivitas bedah? Tidak ya? Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya, yang bisa melakukan tindakan bedah adalah dokter spesialis bedah. Tapi kalau istilahnya klinik kecantikan kayak misalnya Eklas gitu, itu ada dokter bedah nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Coming soon akan ada kerjasama tapi di Jakarta.
Informasinya nanti. Oke. Oh, Iya, dengar-dengar akan ya. kayak dokter estetik itu berhubungan juga dengan dokter gizi gitu ya. Benar. Dokter- Jadi sebenarnya pasien-pasien dokter kulit gitu. benar. Jadi ada beberapa kondisi yang masalah pasien kulit kita itu bukan hanya karena pure masalah kulitnya, bisa karena dia punya masalah di gigi, benar, atau ada masalah-masalah masalah kesehatan yang lain, gitu. Jadi memang sebenarnya saling terkait sih, saling ngikat gitu. Iya, dokter estetika itu bersertifikasi ya. Iya. Iya. Jadi dokter Esra ini bersertifikasi ya. Semua dokter harus punya Punya sertifikasi. Enggak, ini harus kita pastiin, jangan sampai nanti kayak anjing kita. Iya benar-benar. Nanti klaim Iya, benar obat sih. COVID ternyata. Udah, berarti aman nih dokter iya. Esra berarti. Namanya dokter harus ada izin prakteknya. Jadi bisa Iya, kita iya. lanjutin ya, Pak. Bisa kita lanjutkan. Silakan kita lanjutkan. Kalau yang tidak boleh dilakukan sama dokter estetik ya, tadi selain bedah, Iya, jadi lebih ke tindakan bedah sih kalau Oh, memang itu yang nggak boleh banget benar ya? karena memang udah ada ranahnya masing-masing. Kalaupun misalnya ada kasus ada kasus misalnya dia kayak pasiennya datang konsul ke dokter estetik kayak misalnya dia punya kayak benjolan entah di wajahnya atau di bagian tubuh yang lain yang memang bukan kapasitasnya dokter estetik, ya kita harus merujuk pasiennya ke entah itu dokter spesialis kulit atau ke dokter spesialis bedah. Gitu. Jadi kita bisa sarankan atau kasih advice lah mungkin bisa konsultasi ke dokter penyakit kulit, spesialis kulit atau langsung ke bedah plastiknya. Gitu. Jadi nggak boleh main maruk gitu ya, Iya, mau iya. semuanya gitu Iya, kan. Gitu. kalau Bahaya ya. iya, Iya, nggak benar. boleh. Rata-rata yang kalau ke dokter estetik itu memang apa sih, maksudnya kapan kita merasa harus perlu ke dokter estetik? Sebenarnya kapan aja. Jadi tidak harus ada masalah baru bisa ke klinik estetik. Tidak ada masalah pun kita tetap harus merawat wajah kita, bukan hanya wajah tubuh kita gitu. Jadi kapan waktunya ya kapan aja. Kecuali memang karena kebanyakan pasien yang datang ke klinik estetik itu sudah bermasalah, ya sudah bermasalah dalam Seringnya artian gitu ya. entah itu masalah jerawat, masalah flek, atau ada iritasi di kulit wajah, atau misalnya dia pengen menghancurkan lemak, ngilangin lemak, karena kita ada beberapa tindakan yang masih bisa dilakukan dokter estetik. Ada juga yang kalau memang udah sampai kayak misalnya mau liposuction, mau bedah kayak gitu ya, itu memang ranahnya udah harus ke dokter spesialis bedah. Oh. Menghilangkan lemak tadi. Ya. Jangan ke dokter Esra, mau ngurusin ke dokter Esra. Lama saya tindakannya kan pasti dok. Nanti dokter Esra ganti aliran. Oke, dok, kalau kita ngomongin apa tadi kulit ya kan, apakah makanan yang kita makan itu pasti berpengaruh sama kesehatan kulit kita? Iya, Sebenarnya jadi- sih. Ya kayak tadi kita bilang minum air putih, ternyata bisa mungkin kulit kita jadi sehat. Iya benar, jadi dasarnya dari air putih sih. Sebenarnya air putih bukan hanya pengaruh ke kulit wajah kita aja, dalam artian aku pengen kondisi kulitnya bagus minum air putih aja, tapi yang lainnya enggak, sama aja gitu ya. Jadi memang semuanya kalau untuk makanan ya tetap kita harus kontrol. Jadi perbanyak buah-buahan, sayur-sayuran gitu dalam porsi yang sewajarnya. Jangan yang kayak tadi pengen kulit bagus gitu makan buahnya sekarung ya. Makan sayurnya sekarung, enggak. Jadi tetap ya sebagaimana layaknya kita konsumsi setiap hari. Jadi buah sayur itu sangat penting untuk tubuh kita, termasuk kulit, karena vitamin-vitamin yang secara alami yang ada di dalam makanan itu yaitu butuh untuk kulit, baik itu vitamin C, vitamin E, plus kalau misalnya kita mau tambah dengan suplemen ya juga bagus. Iya. Itu kan kalau yang kita konsumsi, Dok. Kalau yang perawatannya lah, maksudnya di luar yang kita masukkan ke dalam tubuh, bagaimana cara ngerawat kulit agar bagus tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau perawatan itu tidak harus ke klinik, karena sebelum ada klinik estetik kita tetap melakukan perawatan di rumah, benar ya? Yang paling standar adalah cuci muka. Betul. Nah, cuman masih banyak pemahaman yang salah tentang cuci muka. Yang pertama, saya bagi dua. Yang pertama untuk cewek ya, dan kedua untuk cowok. Kalau cewek itu, kalau untuk cewek kita kan ya paling basic lah ya, paling dasar yang kita pakai sehari-hari adalah bedak. Bener ya? Yeah. Udah aktivitas seharian di rumah di luar rumah gitu, pulang rumah langsung cuci muka pakai sabun. Alangkah baiknya bersihkan dulu
pakai makeup remover. Walaupun kita saya nggak pakai kan saya nggak pakai foundation yang beberapa lapis, kan saya nggak pakai foundation yang waterproof, nggak, cuman pakai bedak baby. Kita tetap kalau udah keluar rumah kan kulit kita udah terekspos dengan kotoran, ya. Apalagi sekarang kita pakai masker tuh beneran gampang banget memicu jerawat, benar. Nah jadi di rumah begitu nyampe ke rumah kita harus bersihkan dulu kulit kita pakai makeup remover, pakai pembersih wajah. Oh, nggak boleh langsung air? Jangan langsung. Jadi begitu udah bersih, ya, baru kita cuci muka pakai sabun. Sesuaikan jenis sabun dengan kondisi kulit kita. Jangan lagi jerawatan pengen kulitnya cerah atau putih gitu kan. Jadi pakainya sabun cuci muka yang fokusnya untuk mencerahkan, untuk bikin glowing, yang ada jerawatnya makin merona. Gitu. Biasanya saya pulang ke rumah langsung cuci muka. Bersihkan nggak pakai dulu. ini. Bersihkan dulu pakai makeup remover, baru setelah itu kita bersihkan pakai sabun. Nah, kalau cowok juga sama gitu ya. Kalau kita nggak pernah pakai makeup tuh. Iya, benar. Iya. Memang ya kalau memang tidak seharusnya ya, baiknya memang kita bersihkan dulu pakai makeup remover, pembersih wajah. Yang paling ringan adalah mineral water. Mau brand apapun ya, kita bersihkan dulu pakai mineral water, setelah itu baru kita pakai sabun cuci muka. Kemudian cara cuci muka, kebanyakan orang pahamnya adalah semakin saya gosok, kulit saya semakin bersih gitu kan. Justru semakin digosok, kulit kita semakin terkikis. Kemudian kelembapan kulit kita juga akan semakin berkurang gitu. Jadi cuci mukanya makanya kenapa facial wash itu ditulis depannya adalah gentle ya. Nah, jadi kita cuci mukanya ya gentle, biasa gitu, jangan diubek-ubek mukanya. Nggak usah terlalu keras nekennya gitu ya? Iya, jadi cuci mukanya yang biasa aja gitu. Karena memang sebenarnya kan sebelumnya kita udah bersihkan dulu dari kotoran, jadi kita tinggal kayak tambah bersihin lagi dengan menggunakan sabun. Justru kalau cewek yang memang dia setiap hari aktivitasnya tuh kayak make upnya tebal ya, foundationnya berapa lapis, yang setelah sabun cuci muka pakai toner lagi. Nah, jadi toner ini fungsinya selain untuk mengembalikan pH kulit kita, dia juga bantu lagi membersihkan sisa-sisa yang ada di pori-pori. Memang kalau cewek agak repot ya. Iya. Gitu. Tapi kalau mau dapat kulit yang bersih ya memang stepnya kita harus ikutin. Berarti kalau cuci muka tuh nggak boleh digini-gini nih? Jangan digosok-gosok. Intinya jangan terlalu kenceng digosok. Tapi yang biasa aja. Ada juga yang bilang keseringan cuci muka juga nggak bagus ya? Benar. Jadi cuci muka itu ya baiknya tidak lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Jadi misalnya sehari udah 3 kali cuci muka, ya hitung-hitung aja gitu. Di luar mandi tuh dok? Belum mandi kena muka ya? Enggak, masalah cuci mukanya tuh sekalian mandi pakai sabun mandi tuh. Ya itu salah lagi. Salah lagi, ada banyak salahnya kita ini. Salah lagi, karena muka, sabun wajah dan sabun badan tuh berbeda. Jadi jangan pakai sabun badan untuk di muka. Wajah. Saya pernah ini dok, aku punya temen itu pakai sabun mandi tapi sabun mandinya bayi itu gitu. Itu gimana dok kalau itu? Kalau sabun mandi nggak apa-apa. Kan sabun mandi tapi yang bayi ya. Benar. Itu memang banyak sih yang ngomong. Waktu konsultasi saya tanya, sabunnya pakai apa? Sabun bayi. Bedaknya pakai apa? Pakai bedak bayi. Mungkin ada kasus jadi kenapa memang sudah dibedakan ya, sabun bedak untuk bayi dan untuk orang dewasa. Karena kulit bayi dan kulit orang dewasa itu berbeda. Justru akan ada kasus yang misalnya kulitnya terlalu sensitif, udah pakai bedak bayi atau sabun bayi, mukanya ada yang makin kering ya, atau enggak ada yang jadi jerawat. Jadi ya pakailah sabun cuci muka atau bedak yang memang sesuai untuk kita sendiri. Ya kalau bayi ya pakai yang bayi dong yang pakai. Kalau untuk orang dewasa baiknya jangan dipakai. Gitu. Oke, kalau ngomong produk, tadi ada produk bayi, sabun bayi, kalau ngomong alat perawatan untuk wajah atau pembersih dok, merek yang mahal dengan yang murah itu ada pengaruhnya nggak? Iya, semakin mahal semakin bagus. Atau dokter tahu nggak ada yang murah tapi itu bagus? Nah, itu ya penting. Jadi sebenarnya tergantung ya. Karena kalau sekarang kalau mau dikategorikan kayak misalnya make up, kita ngomong make up dulu ya. Kita kan namanya cewek ya, pengennya apalagi emak-emak, pengennya harganya murah tapi hasilnya bagus. Nah jadi kalau sekarang itu kalau untuk make up udah banyak brand-brand tertentu yang harganya tidak mahal, artinya terjangkau tapi hasilnya juga bagus. Jadi tergantung customernya aja sih sebenarnya mau membeli
Kalau memang dulu pemahamannya adalah ada harga ada barang, ya. Kalau sekarang apa ya? Kayaknya per minggu, per bulan itu muncul make up terbaru, ya, pasti. ya, benar. Jadi kalau untuk sekarang ya tergantung dompet masing-masing. Jadi kita kalau sekarang tidak bisa menjudge lagi ada harga ada barang, karena sekarang udah banyak kok misalnya make up dengan harga yang terjangkau, apalagi produk Indonesia sendiri, tapi hasilnya juga tidak kalah dengan brand-brand luar, gitu. Kalau untuk jenis treatment atau perawatan, ya kalau balik lagi ya, kalau di Ekles memang harga kita terjangkau. Tergantung masalahnya apa, tergantung jenis perawatannya apa, ya. Kalau mau dikategorikan alat, namanya klinik estetik ya alat ya pasti ada harganya, ya gitu. Kita mau dapatkan hasil yang maksimal, apa ya pasti kita butuh investasi. Tapi banyak ke pasien itu kalau konsultasi, harganya berapa dok? Langsung kayak gitu. Harganya berapa dok? Langsung kayak gitu. Makanya saya bilang tergantung masalahnya apa, jenis perawatannya pun kita bisa atur, gitu. Jadi biasanya kalau pasien datang ke klinik, saya bilang, jadi jelasin, kita treatmentnya sebenarnya butuhnya ini. Misalnya facialnya, peelingnya, laser, semua udah dikasih tahu. Kadang pasien kaget, jadi saya bilang kita nggak butuh semuanya. Kalau mau dikerjakan barengan dalam 1 hari bisa. Tapi kalau memang pasiennya ngobrol, tapi kalau misalnya budget saya seperti ini gimana? Nggak apa-apa, kita bisa atur. Jadi itulah kenapa kita harus konsultasikan dengan dokter. Dokternya nggak mungkin maksa. Jadi konsultasi dengan dokter salah satunya adalah kita tahu dong budgetnya pasien seberapa. Kita tidak boleh memaksakan. Jadi kita bisa atur, misalnya sekarang kita treatmentnya ini dulu, seminggu atau 2 minggu lagi kita kontrol treatmentnya ini. Nah nanti bulan berikut bisa jadi treatmentnya ya, seperti ini. Benar. Jadi masalah yang datang saat ini itu dulu yang kita tangani. Nah nanti bulan depan atau 3 minggu lagi dia kontrol, kita lihat kondisi kulitnya, ya kita bisa, mungkin masih masalahnya masih ada yang sama, ya kita bisa pakai treatment yang sama atau yang berbeda, gitu. Iya, berarti setiap orang tuh kondisinya beda-beda, pasti harganya juga beda-beda ya dok? Benar. Iya. Kadang ada yang memang udah kulitnya bagus, dia nggak perlu perawatan atau produk yang terlalu mahal, kadang udah cukup gitu kan. Iya. Dan dokter pasti juga benar tadi, mungkin ya kalau dipaksakan harus perawatan seperti ini kayaknya juga nggak mungkin. Satu karena, hari itu iya. Benar. Katanya kalau dok yang pori-porinya besar itu jerawatannya lebih cepat ini ya dok? Lebih cepat jerawatan.